Mengapa istri orang pengen selingkuh? Perselingkuhan adalah salah satu tantangan terbesar dalam sebuah hubungan, khususnya pernikahan. Meski seringkali dianggap sebagai tindakan yang melukai kepercayaan, kenyataannya perselingkuhan tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Banyak faktor yang mendorong seseorang, termasuk istri, untuk mempertimbangkan langkah tersebut. Dalam konteks ini, memahami alasan di balik perselingkuhan bisa menjadi langkah awal untuk mencegahnya dan memperkuat hubungan. Video ini bertujuan untuk membahas 5 alasan utama mengapa seorang istri merasa tergoda untuk berselingkuh. Pendekatan ini tidak untuk menyalahkan siapapun, melainkan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika hubungan dan bagaimana cara membangun hubungan yang lebih sehat, penuh cinta dan saling pengertian. Yang pertama, kurangnya perhatian dari pasangan. Salah satu alasan utama istri tergoda untuk berselingkuh adalah kurangnya perhatian dari pasangan. Banyak wanita merasa bahwa setelah bertahun-tahun menikah, suami mereka menjadi kurang peka terhadap kebutuhan emosional mereka. Ketika perhatian ini berkurang, seorang istri mungkin merasa diabaikan atau tidak dihargai. Sebagai contoh, seorang wanita yang tidak mendapatkan pujian, pengakuan, atau sekedar waktu berkualitas bersama suaminya dapat merasa kesepian. Meskipun secara fisik mereka selalu bersama. Dalam kondisi seperti ini, perhatian dari orang lain yang tampaknya kecil bisa terasa sangat berarti. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk terus menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Meskipun usia pernikahan sudah berjalan lama, ini membantu mencegah rasa kesepian yang dapat membuka pintu bagi godaan dari luar. Kedua, ketidakpuasan dalam hubungan. Ketidakpuasan dalam hubungan, baik secara emosional, fisik, maupun hubungan itu, sering menjadi faktor utama perselingkuhan. Ketika seorang istri merasa bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi, ia mungkin mulai mencari pemenuhan tersebut di tempat lain. Ketidakpuasan ini bisa berawal dari kurangnya komunikasi tentang harapan dan kebutuhan dalam hubungan. Misalnya, seorang istri yang merasa bahwa suaminya tidak memahami atau mengabaikan kebutuhan emosionalnya, mungkin merasa frustrasi. Frustrasi ini bisa bertambah ketika ia merasa bahwa masalah ini tidak dapat diatasi karena pasangan tidak mau berubah atau mendengarkan. Akhirnya, kehadiran seseorang yang bersedia mendengarkan dan memenuhi kebutuhan emosionalnya dapat menjadi sangat menggoda. Solusinya adalah dengan membuka jalur komunikasi yang jujur dan saling mendukung, sehingga ketidakpuasan dapat diminimalkan sebelum menjadi masalah besar. Ketiga, kurangnya kemesraan emosional. Kemesraan emosional adalah elemen kunci dalam hubungan yang sehat. Ketika kemesraan ini hilang, hubungan menjadi rapuh dan mudah terguncang oleh godaan dari luar. Banyak istri merasa bahwa meskipun mereka tinggal di bawah atap yang sama dengan suaminya,
secara emosional mereka terputus. Kemesraan emosional yang hilang bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesibukan kerja, stres sehari-hari, atau bahkan kebiasaan pasangan yang tidak lagi memprioritaskan hubungan. Dalam kondisi ini, seorang istri mungkin menemukan kenyamanan dalam hubungan dengan orang lain yang memberikan dukungan emosional. Untuk mengatasi hal ini, pasangan harus berusaha memelihara kemesraan emosional dengan berbicara dari hati ke hati, meluangkan waktu bersama, dan menunjukkan empati terhadap perasaan satu sama lain. Keempat, rasa tidak dihargai dalam rumah tangga. Banyak istri merasa bahwa peran mereka dalam rumah tangga seringkali tidak dihargai. Mereka mungkin mengorbankan karir, waktu, atau keinginan pribadi demi keluarga, tetapi tidak mendapatkan pengakuan yang sesuai dari pasangan atau anggota keluarga lainnya. Perasaan tidak dihargai ini dapat menyebabkan rasa frustrasi dan keinginan untuk mencari pengakuan di tempat lain. Misalnya, seorang istri yang merasa lelah mengurus rumah dan anak-anak tanpa bantuan atau apresiasi dari suaminya, mungkin merasa tertekan ketika ada orang lain yang menghargai usahanya atau memuji keberadaannya. Perasaan tersebut bisa menjadi pemicu untuk mempertimbangkan perselingkuhan. Untuk mencegah hal ini, penting bagi pasangan untuk saling menghargai dan mengapresiasi kontribusi masing-masing dalam rumah tangga. Pengakuan sederhana seperti mengucapkan terima kasih atau menunjukkan penghargaan dapat membuat perbedaan besar dalam hubungan. Kelima, pengaruh lingkungan dan media sosial. Lingkungan sosial dan media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap hubungan. Di era digital ini, media sosial memudahkan orang untuk berinteraksi, termasuk dengan orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Seorang istri mungkin merasa tergoda untuk menjalin hubungan dengan orang lain yang ia temui di media sosial karena interaksi yang terlihat mudah dan aman. Selain itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung hubungan yang sehat juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Jika seorang istri dikelilingi oleh teman-teman yang sering berbicara negatif tentang pasangan mereka atau mempromosikan ide bahwa perselingkuhan adalah sesuatu yang normal, ia mungkin merasa bahwa hal itu dapat diterima. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif dan saling mendukung, serta mengelola penggunaan media sosial dengan bijaksana untuk melindungi hubungan mereka. Perselingkuhan tidak hanya melukai pasangan, tetapi juga merusak kepercayaan dan stabilitas dalam rumah tangga. Memahami alasan mengapa seorang istri tergoda untuk berselingkuh adalah langkah penting dalam mencegah hal tersebut terjadi. Dari kurangnya perhatian hingga pengaruh lingkungan, semua faktor ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Untuk menjaga hubungan tetap harmonis, pasangan harus terus berkomunikasi secara terbuka, menunjukkan penghargaan dan memelihara kemesraan emosional. Dengan saling bekerja sama, pasangan dapat mengatasi tantangan dalam hubungan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat.
Semoga pembahasan ini membantu kita untuk lebih memahami dinamika hubungan dan mengambil langkah-langkah positif untuk menjaga kebahagiaan bersama. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.